Bab ke-14. Kereta yang dinaiki oleh Charlie sudah sampai di stasiun kota tujuannya. Segera dia turun dan tak lupa dengan barang yang ia bawa. Dirinya melihat sekeliling. Sungguh sebenarnya dia bingung hendak pergi kemana karena baru pertama kali pergi ke kota besar itu ditambah hanya seorang saja. Tapi dia berusaha seolah biasa saja agar tidak mengundang orang jahat yang memanfaatkan situasi. Kemana dulu ya? Gedung-gedungnya tinggi sekali. Gumamnya sambil melihat-lihat sekitar mencari tempat orang berjualan untuk mengisi perutnya yang terasa lapar. Nah di sana, Charlie menyeberang jalan untuk membeli makan, kebetulan itu adalah rumah makan Padang. Sementara di dalam ruangan kerja perusahaan besar, terlihat seorang pria tampan sedang duduk di kursi kebesarannya sedang sibuk dan pusing melihat tumpukan berkas di mejanya. Wajahnya tampak kusut dan mengkhawatirkan karena dia cuma tertidur 2 jam saja setelah malam panjangnya dihabiskan menghajar para musuh mafianya dan paginya harus ke kantor karena tidak bisa ditinggal. Asisten setianya berada di dalam. "Tuan, apa sebaiknya Anda istirahat saja dulu?" tanyanya sedikit khawatir takut kena semprot. "Diamlah, aku baik-baik saja. Lihatlah." Apanya yang dilihat? Memang si wajahnya sangat tampan tapi penampilannya saat ini kusut. Ingin dia tertawa tapi takut riwayat hidup selesai. Tok, tok, tok. "Masuk," ucapnya. Kemudian orang itu masuk setelah dipersilakan. Ia membungkuk sedikit. "Maaf Tuan, kami baru saja mendapatkan informasi kalau gadis itu sudah tidak ada lagi di rumahnya." Lalu ia menundukkan wajahnya takut melihat ekspresinya yang tiba-tiba saja berubah. Ditariknya dasinya yang sudah tak berada di tempatnya sejak awal. "Apa? Kemana perginya?" Sentaknya lalu berdiri. "Maaf Tuan, kami belum mengetahuinya tapi kami sedang mencarinya," ujarnya. "Terus cari dia. Jangan sampai kenapa-kenapa." Kemudian anak buahnya itu pergi dari ruangan dan Derino kembali duduk di kursinya lagi. Kemana dia pergi? Sudah beberapa lama ini dia tidak sempat untuk melihat keadaan orang yang disukainya itu karena dia benar-benar sibuk urusan kantornya dan tentu mafianya. Baru kemarin dia menyuruh anak buahnya untuk melihat keadaannya ternyata sudah tidak ada. "Kau bantu cari dia. Jangan diam saja," sentaknya pada Erlan orang kepercayaannya. Apanya yang diam dari tadi dia juga sibuk membantu urusan tuanya yang sebagian besar malah dia yang mengerjakan. Bisa-bisanya dibilang diam saja. "Baik Tuan, saya akan membantu dan mengerahkan sebagian tim untuk mencarinya gadis itu." Tidak perlu pergi dia memainkan laptopnya saja untuk mengerahkan tim. Kembali ke Charlie yang sudah kenyang makan nasi Padang. Kenyang ucapnya dan kembali memikirkan di mana dia harus mencari tempat tinggal. Dia merogoh kantongnya dan membuka handphonenya untuk mencari tempat tinggal yang bisa disewa dengan harga murah. "Hati-hati ya Sel, jaga barang bawaanmu." Dibukanya isi pesan dari Sonya. Ketika sampai tadi Charlie langsung mengirim pesan pada Sonya. "Iya San, terima kasih. Aku mencari tempat tinggal dulu ya," balasnya. "Oke." Balasnya kemudian Charlie memesan ojek online untuk menuju tempat yang sudah dicarinya untuk tinggal. Beberapa belas menit kemudian sudah sampai di tempat yang dituju. "Haham, yang mana ya?" Gumamnya terus mencari nomor rumah. Nah ketemu. Ting nong. Ting nong. Tak lama keluar seorang wanita paruh bawah. "Iya ada yang bisa saya bantu?" tanyanya lembut. "Iya Bu, apa masih ada tempat yang kosong Bu?" tanya Charlie balik. "Oh ada nak, kebetulan masih tersisa satu lagi," jawabnya dan mengajak Charlie masuk. Syukurlah lalu dia mengikuti ibu itu. Walaupun ia sudah berumur tapi penampilannya cukup cantik dan elegan dengan umur segitu. "Nah ini kamarnya, semoga kamu nyaman ya,"
ujarnya dan memberikan kunci pintu. Kalau ada perlu sesuatu kamu bisa langsung saja hubungi saya, kemudian dia memberikan nomornya pada Charlie. Ceklek. Charlie masuk ke dalam. Terasa ruangan itu terjaga dengan baik karena harum dan barang yang tersusun dengan rapi. Ternyata luas ya. Sepertinya aku betah di sini. Wajahnya dan langsung merebahkan dirinya di tempat tidur yang terasa begitu empuk. Aku harus membereskan barang-barangku dulu. Charlie mulai membereskan barangnya dan meletakkan sesuai tempatnya. Pakaiannya ia masukkan ke dalam lemari. Hai San, sapa Charlie melalui panggilan video. Saat ini dia sedang merebahkan tubuhnya setelah selesai membereskan barangnya. Hai Charlie, aku rindu padamu. Belum 1 hari aku berada di sini, San. Kekehnya melihat wajah Sonya yang cemberut. Kau ini Sel. Namanya juga rindu mau gimana? Hei. Senyum simpulnya. Bagaimana tempat tinggalnya? Apakah nyaman? Tanyanya pada Charlie. Lalu Charlie menampilkan seluruh ruangan tempatnya tinggal saat ini. Alhamdulillah tempatnya nyaman, San. Sepertinya aku betah di sini. Jawabnya lalu kembali merebahkan tubuhnya. Syukurlah kalau kau betah. Jangan lupa segera kirimkan alamatnya padaku ya. Aku akan berkunjung ke sana tapi masih belum tahu kapan waktunya. Imbuhnya lagi. Ya nanti akan aku kirimkan. Jawabnya Charlie. Kalau begitu sudah dulu ya. Aku mau membersihkan diriku dulu. Ia merasa badannya sudah lengket dan ingin segera mandi lalu kembali istirahat sebelum besok mulai mencari pekerjaan. Baiklah. See you. Mereka mengakhiri obrolan dan Charlie menuju ke kamar mandi. Kemana dia perginya? Dan kemana kedua orang tuanya? Apakah mereka sudah pindah rumah? Gumamnya pada diri sendiri setelah menyelesaikan pekerjaannya. Tuan, ayo makan siang sudah waktunya. Ujar Erlan karena dia juga sudah lapar. Sungguh pekerja itu cukup menguras pikiran dan tentu membuatnya sudah sangat lapar. Derino pun bangkit dan melangkahkan kakinya keluar ruangan untuk makan siang karena dia juga lapar. Sudah kau dapatkan informasi tentang dirinya? Tanya Derino saat mereka berjalan menuju lift. Belum tuan. Baru juga tadi saya mengerahkan tim, karena tidak ada jejak sama sekali tuan. Kita juga belum pernah mengikutinya sama sekali. Sehingga sulit. Jelasnya pada tuannya yang dingin itu. Sika, lama sekali. Celetuknya. Keesokan harinya. Baiklah hari ini aku akan mencari pekerjaan. Semangat Charlie. Semangatnya pada diri sendiri. Setelah semua berkas yang kiranya perlukan dan sudah memakai pakaian yang sesuai untuk digunakan pada hari itu, dia mulai mencari lowongan di kota besar itu. Dengan menaiki ojek online sekitar 15 menit dari tempat tinggalnya. Akhirnya dia sampai di tempat yang terpampang tulisan lowongan pekerjaan, wanita untuk bekerja sebagai kasir. Charlie sempat berpikir sesaat. Coba sajalah. Sebenarnya dia tidak ingin mengajukan sebagai kasir. Tapi pikirnya mana tahu pekerjaan lain tidak diterima dan rezeki adalah di kasir. Kemudian dia melangkahkan kakinya masuk dan bertanya lalu melewati seleksi berupa interview dan memberikan berkasnya. Setengah jam berlalu dia sudah selesai dan akan menunggu dihubungi jika lolos. 1. Aku harus mencari lowongan lagi. Agar peluangnya semakin besar. Semangat. Ternyata tidak mudah mencari pekerjaan di kota besar itu, apalagi kriteria yang diminta rata-rata adalah minimal lulusan S1, sedangkan dia hanya bermodalkan ijazah SMA dengan nilai terbaik yang dimiliki. Namun begitu dia tidak putus asa untuk mencoba. Apakah Anda ada pengalaman dalam bidang ini sebelumnya? Tanya Achadi yang sedang menginterview dirinya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk pengalaman belum ada, tetapi... Charlie menjawab dengan yakin tanpa ada keraguan sedikitpun. Ilmu public speaking yang dimilikinya semasa SMA ternyata sangat berguna ketika dalam wawancara terbukti dia begitu lancar menjawab semua pertanyaan dari interviewer.
Tapi semua tergantung rezeki. Kalau belum, tetap saja dia tidak lolos tapi tidak boleh menyerah. Tak terasa hari sudah siang, dia memutuskan untuk mencari tempat makan yang murah meriah, yang penting bisa mengganjal perutnya yang kosong dan sudah minta diisi. Au! Pekiknya pelan ketika sepatu yang ia kenakan terlepas. Ya rusak. Aduh, di mana lagi tempat jual sepatu? Yang awalnya ingin mencari tempat makan diurungkannya dulu untuk mencari tempat berjualan sepatu yang murah, tentunya yang bisa digunakannya untuk interview. Dia terus berjalan tanpa alas kaki. Tidak mungkin dia menggunakan sebelah sepatu. Naik turun dong jalannya. Orang-orang yang lewat memperhatikan Charlie yang berjalan kaki ayam. Kasian ya. Cantik-cantik, sepertinya dia sedikit stres. Gumam orang yang berpapasan dengannya yang masih dapat didengarnya. Lah, aku dibilang stres. Charlie tidak peduli dan terus berjalan. Akhirnya dia menemukan toko yang tidak terlalu besar menjual berbagai sepatu baik pria dan wanita. Dia pun masuk dan memilih-milih, tentunya dengan harga yang ramah di kantong. Untungnya dia membawa uang lebih. Alhamdulillah. Walaupun murah tapi lumayan bagus kok. Akhirnya dia kembali ke tujuan awal, mencari tempat makan. Tujuannya terpusat pada tempat makan di pinggir jalan yang tampak menggugah selera dan terlihat ramai, tandanya makanannya enak. Setelah selesai makan, Charlie melanjutkan lagi untuk mencari lowongan pekerjaan. Bismillah. Hari sudah menjelang sore dan diputuskannya kembali ke tempat kontrakannya. Lelahnya. Semoga saja ada panggilan besok hari jadi aku bisa langsung bekerja. Amin.